Bisa bersiap-siap. Oke, baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam sesinya. Kepada Ramani, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi, Suki Hontu semuanya. Namo Buddhaya. Sebelum saya memulai sharing Dhamma, saya akan melakukan puja ya. Mungkin bisa bersama-sama mengucapkan Namo Tassa 3 kali ya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Oke. Oke. Kalau kita lihat ya, kualitas mulia Buddha yang kita sudah mungkin sudah sering mendengar atau membaca ya mengenai kualitas mulia Buddha. Nah, ada 9 ya. Coba kita next ya. Kita lihat. Nah, jadi kualitas mulia Buddha. Boleh next screen. Next slide. Ya, ada 9 kualitas utama Buddha atau kita sebut juga sifat agung Buddha. Nah, tapi yang akan kita bahas ini adalah yang pertama ya, arahang. Karena kalau kita bahas semua di sesi ini pasti tidak selesai ya, cukup panjang gitu pembahasannya. Kemudian next slide. Nah, Buddha Nusati itu adalah perenungan terhadap 9 kualitas mulia Buddha ini yang sering kita baca pada saat kita membaca Parita. Ya. Dikatakan ini sangat baik. Ini ada juga salah satu dari meditasi samatha. Nah, apa aja? Coba mungkin yang pertama, ya, iti piso bagawa, ya, itu adalah demikianlah bagawa, arahat, ya, arahang itu arahat sama sambudo yang telah mencapai penerangan sempurna. Ya, wijacarana sampano, sempurna pengetahuan dan perbuatan, sugato yang telah pergi dengan benar. Next, lokawidu yang mengetahui segenap alam, anutaro purisadama sarati, pembimbing manusia yang tiada taranya, sata dewa manusanam, guru para dewa dan manusia yang telah sadar ya Buddha, dan kemudian yang terakhir Bhagawati, guru agung ya, yang terberkahi. Kadang-kadang di bahasa Inggris disebut the blessed one, yang terberkahi. Tapi lebih tepatnya sebenarnya adalah begawan ya, bagawa atau guru ya. Kemudian next. Oke. Jadi kita mengenal di manusia suci ya, ada 4 macam atau Arya Pugala ya. 4 macam manusia suci. Yang pertama adalah Sotapana, yang kedua Sakadagami, ketiga Anagami, yang keempat adalah Arahan. Ini adalah yang tertinggi ya. Kenapa disebut Arahan? Nah, di sini kita akan jadi pada saat kita melakukan perenungan terhadap kualitas Buddha, arahat itu apa gitu arahat. Jadi kita harus tahu ya apa yang disebut arahat. Oke. Next, yang pertama ya, arahan itu adalah penghancur si musuh. Nah, kalau kita lihat, aduh kok penghancur ya. Nah, coba next kita lihat bahasa Palinya dulu ya. Jadi arahanta itu dari bahasa Pali, ari atau musuh, dan hata itu adalah membunuh, memusnahkan atau menghancurkan. Ya. Jadi kalau kita suka bilang, aduh, padahal di Buddhis kita dianjurkan untuk mempunyai meta, cinta kasih, ini kenapa membunuh gitu ya, malah suruh menghancurkan. Tapi di sini dalam arti memusnahkan adalah kotoran batin atau kilesa yang internal ya. Oke, next. Kilesa itu apa? Nah, kilesa itu adalah banyak nih, ada keserakahan, kebencian, kemalasan, ketidaktahuan ya. Itu banyak sekali kalau kita lihat ya dan seterusnya. Jadi ini adalah kotoran-kotoran batin. Nah, kenapa itu harus dihancurkan? Nah, coba next slide. Nah, dikatakan karena kilesa atau kotoran batin itu membuat penderitaan pada batin. Next.
menyebabkan batin kita kotor ya, terjerumus ya. Maka itu dikatakan musuh ya, musuh. Jadi kita harus menghancurkan. Nah, jadi sebagai manusia, manusia itu dikatakan masih putu jana. Dikatakan manusia itu adalah putu jana, pencipta banyak kilesa, pencipta banyak kotoran batin. Kenapa? Karena kita itu manusia yang masih putu jana, tidak memiliki sikap batin yang benar. Atau kalau di kitab-kitab sering dikatakan tidak memiliki perhatian yang bijaksana. Yoniso manasikara. Perhatian yang bijaksana adalah melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, ya, sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Nah, tapi kadang-kadang juga ada yang bertanya, bedanya apa? Kan kalau kita harus punya perhatian. Nah, kalau misalnya saya mau, misalnya contoh ya, ada pencuri, dia mau mencuri barang, dia juga harus perhatian sekali, harus aja punya perhatian gitu ya, tapi untuk mengambil barangnya supaya nggak ketahuan gitu ya. Nah itu, tapi ini beda ya. Kalau sati atau perhatian penuh itu adalah harus mempunyai yang namanya kebijaksanaan. Tapi kalau tadi mencuri punya perhatian juga perhatian penuh, tapi untuk maksud yang tidak benar, untuk loba, untuk keserakahan. Nah itu adalah perhatian yang tidak bijaksana ya. Sedangkan yang dianjurkan Buddha adalah perhatian yang bijaksana, yang mempunyai panya atau kebijaksanaan. Nah contoh, misalnya kalau seseorang itu sangat menyukai sesuatu, misalnya dia sangat ingin memiliki misalnya memiliki mobil yang mewah, misalnya Ferrari gitu ya. Nah, jadi dia memiliki, karena dia mempunyai maksud seperti itu, tapi dengan terlalu banyak terlalu jadi melekat gitu ya. Jadi contohnya gini, kalau orang mau memiliki mobil Ferrari, tapi dia mau bekerja keras, dia berusaha, tapi tidak melekat. Yang dimaksud melekat apa? Dia menghalalkan segala cara agar supaya nafsu keinginannya itu tercapai. Itu namanya melekat. Ya. Tapi kalau dia ada punya tujuan, tapi dia laksanakan dengan jalan yang benar, itu tidak disebut melekat. Tapi tetap harusnya ada nafsu ya, nafsu atau ada tanha. Nah, dengan adanya nafsu atau tanha ini ada pelekatan ya. Kadang-kadang ada yang tadi saya bilang karena dia harus tercapai gitu dengan segala cara. Itu namanya ada pelekatan yang menguasai batinnya. Jadi orang itu tidak mampu untuk meredakan dengan sati, dengan perhatian penuh ya, yang dengan kebijaksanaan. Dan kalau dia melakukan ini, melakukan tidak dengan sati, tidak dengan kebijaksanaan, dia akan menciptakan karma ya, karma melakukan satu perbuatan. Karmanya itu belum tentu baik dan buruk. Nah, tapi kalau coba next slide. Nah, jadi kalau kita lihat kotoran batin, kalau yang tidak namanya kotoran itu tadi yang tidak bagus ya, keserakahan, iri hati, itu dampaknya tidak hanya di kehidupan saat ini ya, next, tapi juga dia bisa di kehidupan yang akan datang. Nah, jadi kita harus hati-hati. Kenapa kita tadi harus meredakan ya, menghancurkan kotoran batin? Karena efeknya tidak hanya dirasakan di kehidupan kita saat ini saja, tetapi juga di kehidupan yang akan datang. Next. Jadi tidak hanya juga penderitaan itu tidak hanya kita rasakan sendiri, tapi juga dirasakan orang lain. Misalnya kita suka marah-marah. Nah, kita tidak hanya untuk kita ya, untuk orang lain itu juga yang merasakan efeknya gitu, tidak baik ya. Oke. Nah, jadi kalau kita melakukan karma buruk itu dikatakan ada kemungkinan kita bisa lahir di 4 alam apaya, 4 alam yang tidak memiliki kebahagiaan, yaitu apa? Neraka,
alam peta, alam binatang, dan alam asura. Ini semua adalah alam yang tidak menyenangkan. Ya, tentunya kita tidak mau ya terlahir di alam yang tidak menyenangkan karena sulit. Kita maunya menjadi paling enggak minimal menjadi manusia, tapi dikatakan sulit sekali untuk menjadi manusia. Nah, jadi di dalam perumpamaan, oke, next. Di Buddha di dalam Samyutta Nikaya nomor 20 ya, menyatakan sulit sekali menjadi manusia. Kenapa ya? Jadi satu hari Buddha itu memungut sedikit debu ya, memungut sedikit debu dengan ujung jari ujung jari tangannya ya. Dan beliau berkata kepada murid-murid yang berjalan bersama beliau. Beliau menyatakan, bagaimana menurut kamu wahai para biku? Ya, yang mana yang lebih banyak, sedikit debu di ujung jari kuku saya ya, yang kuku aku ya, ataukah dunia yang luas ini? Yang mana yang lebih luas, yang lebih banyak gitu ya. Jadi biku menjawab, dunia yang lebih luas ini, yang lebih besar, yang lebih banyak ya Bante ya. Karena sedikit debu yang bergawan pungut ya, itu dengan ujung jari kaki tidak ada artinya ya, hanya pokoknya nggak masuk hitungan gitu ya, sedikit sekali dibandingkan dengan dunia yang luas. Oke, next. Nah, jadi Buddha menyatakan begitu juga dengan manusia, orang yang bisa, makhluk yang bisa terlahir sebagai manusia itu sedikit sekali ya, seperti debu yang ada di ujung kuku ya, ujung kuku dari Buddha gitu. Oleh sebab itu ya Buddha menyatakan, next, kita harus berlatih ya sebelumnya. Oke, kita harus melatih diri kita ya, kita harus berperhatian penuh. Nah, jadi Buddha menganjurkan kita untuk berlatih seperti ini, harus berperhatian penuh karena sulit sekali untuk menjadi manusia. Nah, apakah kita mau paling nggak terlahir sebagai manusia? Nah, jadi tentu kita mau ya, kita nggak mau terlahir di 4 alam apaya tersebut. Jadi kita harus berlatih untuk berperhatian penuh. Oke, next. Nah, sekarang kita lihat apa bedanya putujana dan arahat ya. Oke, kalau putujana, next. Putujana itu masih di dikelilingi ya, masih harus ada itu 4, namanya 4 lokadama. 4 memang 8 hal yang ada selalu menyertai putujana, yaitu kita masih berpikir untung rugi, terkenal atau kebalikannya, atau dicela ya, aib ya, dipuji atau dicaci gitu. Kemudian penderitaan dan kebahagiaan itu yang memang selalu ada di manusia. Tetapi kalau arahat, oke, next. Nah, kalau arahat itu dia sudah memiliki pandangan yang benar. Sudah nggak ada lagi ketakutan terlahir di alam menderita atau ketakutan apapun, itu sudah tidak ada ketakutan karena sudah tahu segala hal ya. Jadi sudah tidak ada juga kekhawatiran, sudah hidupnya itu sudah dikatakan tenang seimbang. Nah, sekarang mungkin kita akan bertanya sebelumnya, next. Mungkin kita akan bertanya, Buddha adalah seorang arahat, tetapi murid-muridnya atau sekarang mungkin di kehidupan saat ini kita juga sering dengar ada arahat. Apakah beda dari kearahatan Buddha dan juga Sawaka atau murid-murid beliau? Nah, bedanya kalau Sawaka itu dikatakan masih ada kebiasaan laten atau anusaya. Jadi misalnya di kehidupan lampaunya sebagai apa, itu suka kadang-kadang masih melekat di kehidupan saat ini. Nah, sedangkan kalau Buddha itu sudah nggak ada. Kebiasaan-kebiasaan dari kehidupan lampaunya sudah tidak ada. Sudah hilang setelah menjadi arahat. Tapi kalau murid-murid beliau itu masih ada. Contohnya, dikisahkan, pernah dengar cerita Pilindawaca? Nah, Pilindawaca ini, walaupun sudah menjadi seorang arahat, masih suka menyebut orang lain sebagai wasala. Wasala itu, kalau bahasa Inggrisnya,
outcast, jadi nggak masuk dalam kasta. Kalau di kita mungkin bisa terjemahkan sebagai orang buangan, ya, atau orang rendah atau paria gitu ya. Nah itu. Jadi dia suka menyebut seperti itu. Misalnya, hey, misalnya paria ya, orang rendahan itu. Hey paria, kamu ke sana, kamu ke situ gitu. Suka menyebutnya seperti itu. Jadi kadang-kadang orang kesel gitu ya. Bisa dikatakan seperti itu. Kayak kita mungkin suka panggil apa ya, yang panggil pokoknya merendahkan teman lah ya, panggilannya seperti itu. Nah, akhirnya murid-murid Buddha di yang lain mendengar ini nggak enak ya, kok ngomongnya kasar banget, sudah menjadi arahat kok masih ngomongnya kasar. Akhirnya mereka bertanya kepada Buddha, Pilindawaca ini berkata seperti itu gitu. Nah, Buddha menyatakan, oh karena Pilindawaca ini di 500 kehidupan sebelumnya dia sudah menjadi Brahmana. Kalau Brahmana itu kan kasta yang tertinggi ya di di India ya, kasta para pandita gitu ya, pemuka agama yang dianggap suci, yang tidak ada kesalahan. Jadi dia sudah terbiasa di 500 kehidupan menjadi Brahmana, jadi memandang orang dengan rendah gitu ya. Tapi setelah dia menjadi arahat, itu sudah menjadi kebiasaan, walaupun di dalam pikirannya sudah tidak ada kebencian, sudah tidak ada kemarahan. Jadi sebenarnya dia bukan menghina gitu ya, tapi karena sudah menjadi kebiasaan, dia menyebut orang sebagai wasala, sebagai paria. Satu ketika diceritakan Pilindawaca bertemu satu orang atau seperti pedagang gitu yang sedang membawa satu mangkok merica, merica atau disebut pipali, ya, merica, butir-butiran merica. Nah, jadi pada saat bertemu orang ini, Pilindawaca Tera ini bertanya, hai wasala ya, hai paria, kamu membawa apa gitu. Nah, karena si orang ini tersinggung, ya, dikatakan sebagai wasala, jadi dia bilang ini semua adalah kotoran tikus. Nah, pada setelah dia mengucapkan itu, Pilindawaca mengatakan, oh ya udah, semoga benarlah apa yang kamu katakan gitu. Nah, jadi saat itu juga merica itu, butiran merica ya, yang hitam ya seperti itu berubah menjadi kotoran tikus karena kan dia bilang ini adalah kotoran tikus. Nah, jadi langsung berubah menjadi kotoran tikus. Nah, jadi dia itu menangis ya, pergi menangis karena kok ini mau dijual, kok tiba-tiba menjadi kotoran tikus gitu. Nah, setelah ketemu akhirnya dia menceritakan ini ke teman-temannya. Nah, temannya mengatakan kalau begitu kamu coba cari lagi Pilindawaca Tera, kamu cari lagi dan kamu meminta maaf. Akhirnya dia mengikuti saran temannya, dia mencari lagi Tera. Pilindawaca akhirnya memohon maaf. Setelah dia memohon maaf, diceritakan semangkok tadi kotoran tikus akhirnya kembali lagi menjadi merica. Ya, itu salah satu. Jadi dikatakan juga bedanya antara kearahantaan Buddha dan juga kearahantaan para sawaka adalah contohnya kalau kita mempunyai botol bekas alkohol, alkoholnya itu sudah kita keluarkan, sudah kita tuang, jadi sudah bersih. Maaf. Pada saat kita mencium botol itu masih bau alkohol tidak? Masih bau alkohol ya. Tapi kalau sebotol air putih setelah kita tuang itu kita cium nggak ada lagi baunya. Nah, itu seperti itu contohnya. Jadi kalau yang sawaka itu seperti contohnya botol yang bekas berisi alkohol yang masih ada baunya. Sedangkan kalau Buddha seperti botol yang berisi air yang sudah dituang, sudah bersih, nggak ada baunya sama sekali. Ya. Ada cerita kedua, arahat sebagai murid Buddha. Contohnya itu adalah Sariputta. Jadi Sariputta siapa yang nggak kenal? Sariputta itu adalah murid utama Buddha yang kebijaksanaannya sudah yang tertinggi. Tapi satu kali pada saat Sariputta tuh berjalan, dia mendekati satu
Pond itu seperti kolam ya, ada batu-batuan. Kalau sebagai arahat, kita nggak usah jauh-jauh ya. Biasanya kalau kita lihat orang suci itu jalannya udah pelan gitu ya, penuh sati. Nah, Sariputta ini pada saat itu setelah melihat ada batu-batu, beliau tuh melompat gitu ke batu-batu itu ya, lompat. Kenapa? Karena di kehidupan sebelumnya beliau pernah menjadi monyet. Ya. Jadi kebiasaan itu tiba-tiba muncul gitu ya. Nah, dikatakan seperti itu. Nah, itu salah satunya. Jadi bedanya arahan sebagai sawaka dan sebagai Buddha ya. Oke, kemudian berikutnya next. Nah, arti arahan berikutnya adalah yang patut mendapatkan persembahan. Persembahan dari mana? Dikatakan persembahan dari 3 alam, yaitu dari para Brahma, dari dewa, dan dari manusia. Dari 3 alam ya, alam Brahma, dewa, dan manusia. Ini adalah alam yang berbahagia. Kalau tadi Apaya itu adalah alam yang tidak memiliki kebahagiaan, sedangkan kalau 3 alam ini, alam manusia, dewa, dan Brahma adalah alam-alam yang berbahagia. Nah, dikatakan arahan itu ya next. Oke. Nah, araha berasal dari kata araha atau yang layak, yang pantas mendapatkan persembahan. Persembahan di sini adalah persembahan 4 kebutuhan pokok. Mungkin kita sudah tahu. Jadi persembahan pokok itu adalah jubah, makanan, obat-obatan, dan juga tempat tinggal. Ya. Jadi yang layak mendapatkan persembahan, yang layak mendapatkan pelayanan, dan layak mendapatkan penghormatan atau pujian. Nah, jadi di zaman Raja Ajatasattu ya, kalau kita lihat Raja Ajatasattu itu memberikan penghormatan yang luar biasa kepada Buddha. Pada saat Buddha parinibbana, dikatakan pohon-pohon salak itu berbunga, walaupun tidak sedang musimnya, tidak musim berbunga, tapi pohon-pohon bunga, pohon salak itu berbunga pada saat Buddha parinibbana, dan saat itu para dewa itu menaburkan serbuk-serbuk cendana yang wangi ya, di gambar itu kita lihat ya. Nah, itu dikatakan seperti itu. Dan Raja Ajatasattu pada saat mengetahui Buddha sudah parinibbana dan setelah dikremasi, beliau menginginkan untuk mendapatkan relik dari Buddha. Untuk itu Raja Ajatasattu itu mengirim utusan ya, utusan untuk membawa relik itu ke Raja Gaha. Tapi dikatakan beliau ini Raja Ajatasattu sangat menghormat Buddha. Ya. Jadi setelah mendapatkan itu, dia melakukan banyak sekali ritual yang sangat lama. Ya, jadi tidak dibawa-bawa ke Raja Gaha, tapi melakukan ritual-ritual yang lama sampai akhirnya para arahat yang lain itu mungkin merasa ini kok lama sekali ya, sampai akhirnya meminta pertolongan kepada Raja Saka untuk membawa ya relik Buddha itu ke Raja Gaha. Dan kemudian juga dikatakan Raja Ajatasattu ini dia juga yang mensponsori konsili Buddhis yang pertama. Nah, itu jadi mengundang begitu banyak para arahat dan menyiapkan makanan, tempat tinggal. Nah, itu dikatakan salah satu bentuk pelayanan ya, persembahan yang dilakukan oleh Raja Ajatasattu. Kemudian juga Raja Bimbisara. Raja Bimbisara itu mendanakan ya, wihara hutan bambu kepada Buddha. Kemudian ada lagi Anathapindika. Anathapindika mungkin kita sering dengar, itu adalah seperti miliuner ya pada zaman Buddha. Anathapindika itu mendanakan Taman Jetavana. Satu ketika, jadi Taman Jetavana ini sebenarnya adalah
sebelumnya milik Pangeran Jeta. Dan dia tidak mau menjual. Setelah berkali-kali dirayu untuk menjual, akhirnya pangeran menyatakan boleh, tapi asalkan kamu bisa menutup semua area taman ini dengan koin-koin ya, dengan koin-koin zaman dulu ya, koin-koin itu. Nah, akhirnya Anatapindika tuh berhasil ya menutup semuanya dengan koin-koin. Nah, sebesar itulah harganya. Katanya ini memakan kekayaan ya, menghabiskan kekayaan Anatapindika yang cukup banyak gitu ya, karena mahal sekali itu harga taman Jetawana. Tapi beliau dengan tulus ya, Anatapindika itu membeli taman Jetawana dan mendanakannya kepada Buddha. Kemudian juga ada kisah Wisaka. Wisaka itu juga mendanakan Wihara Pubarama ya, kepada Buddha. Pernah mendengar cerita Wisaka? Wisaka itu disebut juga sebagai ibu Migara. Nah, jadi Wisaka ini sebenarnya juga adalah anak orang terpandang, anak orang kaya yang dinikahkan ya di keluarga Migara. Jadi Migara ini sebenarnya adalah ayah mertuanya. Wisaka ini sudah mengenal ajaran Buddha, sudah tahu mengenai Buddha, jadi sering berdana makan ya kepada Buddha. Nah, setelah Wisaka ini menikah, satu ketika dia melihat ada Buddha lewat ya. Dan jadi Wisaka ingin berdana, tapi pada saat itu dia sedang melayani mertuanya. Mertuanya tidak mau ya, tidak mau berdana, tidak suka berdana, padahal orang kaya juga. Nah, jadi pada saat itu Wisaka menyatakan kepada mertuanya, Migara ini, kalau kamu adalah makan nasi basi. Nah, si mertua ini tentunya marah ya. Orang kaya kok dibilang makan nasi basi, padahal makanannya enak-enak. Kenapa disuruh itu? Nah, Wisaka menjelaskan, karena dia sekarang hidup mewah itu karena berkat karma baik yang dilakukannya di kehidupan lampau. Jadi itu adalah nasi basi, seolah karma baik yang lampau yang sekarang dia nikmati. Sedangkan di kehidupan saat ini dia tidak mau berbuat baik, tidak mau berdana, gitu ya. Nah, dikatakan setelah mendapatkan penjelasan itu dan dia akhirnya juga mencoba berdana dan juga mencapai kesucian. Ya, makanya saat itu Migara menyebut menantunya sebagai ibunya, ya. Maka disebut Migara Mata atau ibu dari Migara, itu kisahnya. Oke, next. Nah, arti yang ketiga itu adalah penghancur jari-jari roda samsara. Jadi ara adalah jari-jari roda atau hata. Nah, jadi arahat di sini dikatakan orang yang memotong jari-jari roda samsara. Kalau kita lahir lagi itu karena ada yang disebut kenapa? Ketidaktahuan atau awija, ya. Ketidaktahuan terhadap 4 kebenaran mulia. Ya, ketidaktahuan terhadap 4 kebenaran mulia. Nah, dikatakan juga itu karena ada nafsu kehausan, ada tanha yang tadi saya katakan karena misalnya mau lahir lagi, ya, mau masih suka yang kenikmatan indera ya, suka dengerin lagu yang enak-enak, tidak suka parita misalnya gitu, masih suka yang indriawi, itu dikatakan nafsu kehausan. Nah, juga masih ada pelekatan terhadap pandangan salah bahwa ada diri. Oh, saya ini nanti ada manusia lagi yang akan lahir lagi misalnya gitu. Atau juga pandangan salah mengenai tidak ada kelahiran lagi. Nah, itu adalah pandangan salah, pelekatan terhadap pandangan salah. Karena inilah kita itu terlahir lagi. Kita kemudian menjadi tua, sakit ya, mati, kemudian ada kesedihan, ada ratap tangis, kesakitan, duka cita, kepedihan mendalam. Terus aja berulang-ulang. Dikatakan roda karena itu seperti roda, tidak ada ujungnya samsara ini, terus aja ya. Nah, jadi kalau kita berhasil
memotong jari-jari roda. Nah, ini adalah kunci, ya, kunci untuk menghancurkan samsara atau awija. Oke, next. Yang keempat adalah artinya tidak terjangkau oleh kejahatan. Karena araka berasal dari bahasa Pali. Araka itu artinya jauh, jauh sekali. Jadi tidak terjangkau oleh kejahatan. Hal ini kejahatan bukan berarti ada orang luar yang mau menjahati arahat, tapi bukan. Tapi berarti dalam dirinya tadi, kilesa atau kotoran batinnya itu sudah nggak ada lagi, tidak bisa menjangkau arahat, ya. Oke, next. Nah, jadi udah nggak ada, itu yang artinya tadi arahat. Yang kelima, nah sekarang yang arti terakhir adalah tidak ada perbuatan jahat, bahkan yang dirahasiakan. Jadi kalau kita mendengar ya, di zaman dulu, atau mohon maaf, mungkin di tetangga, kita suka dengar, kalau kenapa ada orang yang lahirnya begini, kenapa ada yang lahirnya cacat, kenapa ada lahirnya di keluarga yang miskin, kenapa begini, itu alasannya apa? Oh, itu karena rahasia, ya, rahasia dari Tuhan, atau mungkin kalau zaman dulu di zaman Buddha di aliran lain itu banyak para pertapa itu mengajarkan kebudayaan, tapi ada sebagian pasti ada yang dirahasiakan gitu. Kalau Buddha nggak ada yang dirahasiakan. Ya. Dan di sini tidak ada perbuatan jahat bahkan yang dirahasiakan. Kalau misalnya kita suka mendengar mungkin mungkin setahun 2 tahun yang lalu ya, ada heboh, ada satu motivator terkenal, ya, dia mengajarkan yang baik-baik, motivasi, seolah-olah kehidupannya itu sempurna, baik. Tapi akhirnya digugat karena dia tidak mengakui ada anak, ya, ada anaknya dari istri sebelumnya yang dia tidak akui. Nah, sampai rame itu ya. Nah, jadi dia punya reputasinya juga hancur. Nah, itu ada sesuatu yang dirahasiakan. Tapi kalau Buddha tidak ada, bahkan yang rahasia atau misalnya melakukan gosip atau apapun yang di belakang yang orang nggak tahu, itu nggak ada. Semuanya transparan gitu. Buddha tidak pernah menyimpan segala sesuatu, ya. Jadi arahan di sini berasal dari kata raha atau rahasia, dan bawa atau kondisi atau keadaan yang rahasia atau raho secara rahasia. Nah, jadi dikatakan tidak berbuat jahat walau secara rahasia. Jadi di belakang Buddha tidak ada rahasia, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya. Oke, kemudian next slide. Jadi kita review lagi, kita memuja Buddha sebagai arahan karena satu, penghancur musuh. Arahat adalah sebagai penghancur musuh, patut mendapatkan persembahan, penghancur jari-jari roda samsara, tidak terjangkau oleh kejahatan, tidak ada perbuatan jahat, bahkan yang dirahasiakan. Ya, itu adalah arti dari arahat. Jadi kita harus ingat ya, kalau kita melakukan perenungan terhadap kualitas Buddha sebagai arahat, ini adalah kualitasnya. Kita boleh melakukan perenungan Buddha Nusati dengan mengingat 5 kualitas ini, atau salah satu yang menurut kita buat kita paling relevan gitu ya, yang buat kita memujanya yang mana, itu boleh ya. Oke, mungkin sampai begini ya sharing saya hari ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Iya. Iya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau ada yang mau bertanya secara langsung bisa memilih fitur reaction terus raise hand kalau bertanya langsung kepada Ramani. Tapi kalau mau secara lisan, boleh kirim chat aja ke admin Harapi Dharma Suka atau ke saya juga boleh. Tapi ini ada satu pertanyaan, Ramani, yang udah masuk secara tertulis. Ya. Apa mau dibacakan dulu? Sambil nunggu pertanyaan lain. Boleh. Oke.
Ini ada pertanyaan dari Bapak Diki. Heeh, iya, Ramani Sukihoto. Misalkan, ada orang yang meninggal, tahun 2020. Jika beliau terlahir kembali, apakah akan bersambung ke tahun-tahun berikutnya? Terima kasih. Iya, jadi kalau dia belum menjadi arahat, kalau di aliran Theravada ya, di aliran Theravada itu setelah dia meninggal, momen berikutnya dia akan terlahir lagi, itu udah pasti. Jadi seperti kalau kita melihat pijar lampu ya, lampu kan kita lihat itu nyala terus, padahal sebenarnya enggak. Kita mungkin dulu belajar di sekolah itu apa ya, mati hidup gitu ya. Nah, itu juga seperti itu. Jadi kehidupan ini seorang mati, dia langsung lahir lagi. Jadi nggak harus tahun 2020 dia meninggal, terus 2021 baru lahir, nggak. Di momen setelah dia meninggal, di momen berikut, karena satu momen itu, satu detik itu sepersekian momen kehidupan. Dikatakan 1/triliun ya, kurang lebih 1/1 triliun detik gitu ya. Jadi di momen saat dia meninggal, momen berikutnya dia sudah terlahir lagi. Kalau di aliran Theravada menyatakan seperti itu. Jadi nggak usah nunggu tahun depan, nggak, saat itu juga langsung lahir lagi. Tapi di mananya itu tergantung dari momen menjelang kematian. Jadi momen menjelang kematian itu ada apa yang si orang yang mau meninggal ini yang lihat. Jadi bisa kama. Kama itu adalah perbuatan yang dia lakukan. Menjelang kematian dia melakukan apa, atau apa yang muncul di batin. Jadi pas kama, perbuatan yang sebelumnya pernah dilakukan, yang muncul di momen menjelang kematian, itu adalah yang menentukan dia akan terlahir kemana. Jadi misalnya, pernah, jadi saya cerita ya. Jadi ada satu kejadian, ada satu orang yang dia memang kehidupan sebelumnya itu sebagai apa ya namanya, seperti penjaga gitu, suka menjaga binatang-binatang gitu ya, binatang-binatang. Nah, jadi pada saat mau meninggal, dia melihat banyak anjing-anjing liar, karena dia suka memburu anjing liar, dia banyak anjing liar seperti mau menggigit-gigit gitu. Nah, jadi beliau teriak-teriak karena mau meninggal. Karena saat itu anaknya adalah seorang arahat, jadi seorang samana gitu ya. Karena itu dia jadi tahu, oh ini si bapaknya ini mau meninggal. Jadi si arahat ini menyuruh muridnya, ya seorang samanera, untuk atas nama orang tuanya menyiapkan persembahan, ya persembahan kepada Buddha. Nah, setelah makan dia menyampaikan kepada bapaknya, oh sekarang kita sama-sama ya memfokuskan kalau kita berdana kepada Buddha. Nah, setelah disampaikan itu dikatakan sudah berubah, ya sudah berubah, nggak lagi ada anjing-anjing yang mendekati, tapi sudah yang dilihat adalah seperti ada kereta kencana gitu. Jadi yang membawa dia ke kehidupan yang lebih baik, ke alam dewa. Jadi yang pertama adalah tergantung dari kama, ya kama yang muncul di kehidupan terakhir, di momen menjelang kematiannya, atau tanda kama. Tanda kama itu seperti tanda tujuan. Tanda tujuan itu contohnya, kalau menjelang kematian kita melihat seperti warna merah, seperti rahim ibu gitu ya. Itu kita akan terlahir di
sebagai manusia kembali. Tapi kalau misalnya yang kita lihat seperti tadi kereta kencana, itu kereta kencana kita akan terlahir di alam dewa. Atau yang dilihat itu misalnya hutan. Nah, kalau hutan biasanya yang tinggal di hutan itu apa? Binatang. Nah, kita mungkin akan terlahir di alam binatang. Itu adalah tanda tujuan. Ada lagi eh, tanda atau objek yang menjadi kebiasaan kita. Jadi misalnya contohnya kita biasa kalau misalnya nih sekarang karena kita kan semua Damatoknya online, saya pakai laptop ya. Yang menjelang kematian yang muncul adalah laptop. Tapi buat saya berarti laptop itu adalah baik karena saya ceramah pakai laptop. Tapi kalau orang yang memang kehidupan sehari-harinya suka mencuri laptop, pada saat menjelang kematian yang muncul juga laptop, sama-sama laptop nih ya. Tapi laptop buat saya itu berarti bertanda bagus, saya akan terlahir di alam yang bagus. Tapi laptop untuk si pencuri itu menyatakan dia akan terlahir di mungkin alam yang menderita. Tapi sama-sama laptop. Ya, jadi ada banyak hal momen menjelang kematian yang menentukan dia terlahir di mana. Tapi udah pasti setelah dia meninggal dia pasti akan terlahir, langsung terlahir lagi. Selain dia sudah menjadi arahat. Mungkin itu. Oke, semoga menjawab ya Pak Diki ya. Iya, ini kan kita juga live di Facebook sama Instagram Ramani. Jadi mungkin kalau nanti umat ada yang mungkin nontonnya di Facebook atau Instagram ada pertanyaan juga bisa bertanya di situ nanti. Tapi kita akan duluin yang di Zoom kalau masih ada waktu nanti kita coba lihat kalau ada pertanyaan yang di Facebook atau di Instagram. Ini ya, ini ada pertanyaan lagi Ramani secara tertulis. Ya, namanya nggak ada. Selamat pagi Ramani Sotihotu. Apa manfaat memanjatkan Buddha Nusati secara berulang-ulang? Karena ada yang menganjurkan untuk memanjatkan 108 kali. Itu yang pertama. Ada 2 pertanyaan, Ramani. Yang kedua, apakah memanjatkan parita secara berulang-ulang lebih mempunyai kekuatan daripada memanjatkan berbagai macam parita? Bagaimanakah sebaiknya? Terima kasih, Ramani. Sebenarnya angka itu nggak penting. Maksudnya mau membacakan 1000 kali, tapi dia nggak konsentrasi, nggak punya perhatian, nggak tahu artinya. Kan dulu sering sekali kita dengar ya. Itu seperti burung beo. Dia mengucapkan berkali-kali, tapi dia ngerti nggak artinya? Nggak ngerti. Akan lebih baik kita mengucapkan sekali, tapi dengan pemahaman penuh terhadap setiap artinya. Nah, jadi berapa kali? Sebenarnya kalau saya nggak salah tangkap ya, mohon maaf kalau saya salah. 108 kali itu biasanya itu karena orang Chinese ya. Biasanya tuh suka ada hitung-hitungan tuh. Yang ada angka 8 itu bagus gitu berapa kali. Nah, itu sebenarnya lebih ke arah perhitungan itu berapa kalinya. Tapi kalau memang kita punya pemahaman yang baik, kita mau 108 kali tentunya bagus ya 108 kali daripada kita punya pemahaman yang baik tapi cuma 1 kali gitu. Itu kan berlatih. Sebenarnya kenapa dibilang Buddha Nusati itu adalah sebenarnya adalah salah satu meditasi untuk apa namanya perlindungan ya perlindungan salah satu meditasi perlindungan supaya kita terbebas dari kilesa segala macam seperti itu sebenarnya. Jadi boleh aja mau menurut saya berapa kalinya itu tidak terlalu penting. Yang penting pemahamannya, pemahaman terhadap ini. Ya, jadi kalau kita sudah pahami tadi artinya kita melakukan perenungan itu kita ngerti maksudnya terus kita ulang-ulang itu tentunya bagus sekali. Gitu. Ya, oke. Oke. Jadi yang penting pemahamannya itu ya, Iya, pemahamannya terhadap masing-masing. Kemudian ini ada lagi pertanyaan dari saudara Vincent. Ya, Sotihotu Namo Buddhaya Ramani. Saya sebagai putu jana menyadari masih melekat dan memiliki tanha. Bagaimana cara supaya menjadi putu jana yang tidak melekat dan tidak memiliki tanha lagi? Terima kasih. Sebenarnya kalau kita masih putu jana pasti masih ada ya ke
pelekatan itu masih ada. Tapi kita harus menyadari, ya. Jadi setiap kita tahu, oh ini sudah apa kita tadi katakan seperti yoniso manasikara, perhatian bijaksana. Misalnya kita sekarang sedang tidak suka sesuatu, kita harus menyadari, oh ketidaksukaan ini juga anicca, ya. Jadi nanti someday saya akan bisa lupakan, ya. Atau kita harus, ya, misalnya ada orang yang memaki-maki kita. Sebenarnya makian orang itu bersifat netral, ya. Makian orang itu bersifat netral, dia tidak dikatakan jahat atau baik, tapi bagaimana reaksi kita, kan? Reaksi kita itu yang menyebabkan kita membuatkan karma baru lagi. Kita marah atau kita menganggap biasa aja. Kita pernah dengar mungkin cerita, ya, yang Buddha dimaki-maki oleh orang lain, ya, karena ada salah satu 3 bersaudara kalau nggak salah. 3 bersaudara ini, yang satu dia mau marah-marah sama Buddha, maki-maki, terakhir akhirnya malah menjadi murid. Nah, pada saat itu Buddha menyatakan, contohnya, misalnya dia ada orang nih marah-marah, atau contohnya ada orang yang memberikan, kita berkunjung ke bertamu ke satu tempat, ya, orang itu memberikan kita makanan. Tapi kita nggak mau makan makanan itu, kita nggak terima misalnya. Terus akhirnya udah setelah kita pulang, apakah makanan itu dibuang atau tetap menjadi milik si pemilik makanan itu? Tentunya masih menjadi milik itu karena kita nggak terima. Nah, seperti itu juga yang Buddha sampaikan. Jadi kalau ada orang maki-maki dan kita nggak terima, maksudnya kita nggak nganggap, ya, itu tetap menjadi milik orang itu. Sedangkan kalau kita mikirin terus, aduh dia maki-maki saya nih, saya nggak begitu nih, kenapa ini? Wah, saya mau balas dendam, nanti saya mau maki-maki lagi. Nah, itu kita menciptakan karma baru, dan itu istilahnya kita menerima maki-makian itu. Nah, sedangkan kalau kita udah biarin aja, ya, nggak usah diterima, itu tetap menjadi milik orang itu. Nah, itu salah satu. Jadi kita harus menghadapi segala sesuatu dengan tidak melekat. Kayak tadi maki-makian, kalau kita menjadi melekat, itu kan kita terus ingat, ada orang yang mungkin kejadiannya udah 10 tahun yang lalu, tapi dia masih ingat aja maki-makian orang itu sampai sekarang. Berarti dia masih melekat ya terhadap maki-makian itu. Nah, jadi supaya kita melakukan perhatian yang bijaksana, kita yang tidak melekat bahkan terhadap maki-makian atau bahkan terhadap sesuatu yang enak, misalnya makanan yang enak. Kita dapat makanan apa gitu ya, kita jangan aduh mau lagi. Jadi contohnya apa sih, misalnya sekarang apa makanan yang lagi tren, apa yang makanan Korea mungkin. ya, makan Korea misalnya, aduh sekali makan aduh enak banget, jadi aduh saya besok mau makan lagi, besoknya mau makan lagi karena enak terus. Tapi kan belum tentu bagus makanan itu, kalau dimakan terus-terusan belum tentu bagus, ya, membuat kita malah jadi menimbulkan penyakit gitu. Jadi jangan melekat. Oke, boleh. Nah, kalau menjadi pelekatan kan, aduh nggak mau gimana caranya, pokoknya tetap harus bisa nih makan ini. Wah, mau ngajak teman, mau minta dibayarin pacar, mau apa, kita tetap mau, pokoknya harus makan. Nah, itu namanya melekat. Tapi kalau oh ya udah itu enak, tapi nanti ya kapan aja kalau lagi ada kesempatan ya bisa makan lagi, oke, gitu misalnya. Nah, itu kan tidak dikategorikan sebagai melekat. Apakah menjawab nggak ya atau belum? Oh ya, oke. Putu jana tadi saya googling artinya manusia biasa, ya, Ramani. Iya, manusia biasa. Putu jana itu manusia yang masih belum tercerahkan, itu disebut putu jana tuh. Belum Arya, belum masuk grupnya Arya, itu disebut putu jana. Oke. Ya, ini ada Ibu Kumala Dewi ya, raise hand. Mau bertanya secara langsung kepada Ramani, bisa dinyalain videonya sama di-unmute. Ya, silakan. Ya, suaranya nggak kedengaran. Coba ngomongnya deketan.
Ya, Pagi, Rama. Selamat pagi. Tadi kan udah dijelasin tuh banyak sotapana, sekadangami, anagami, arahat tuh keren jadi suci gitu ya. Cuma mungkin pertanyaan saya sederhana, mungkin boleh berbagi sedikit tips-tipsnya. Tadi kan kita juga ngomongin soal kemelekatan tuh. Jadi kita tuh biasanya cenderung melekat. Jadi mungkin ada tips, triks, gimana sih kita jadi manusia hidup di dunia itu yang paling sederhana, nggak usah ke akhirat dulu, nggak usah ke akhirat dulu dah. jadi manusia suci Satapana kayaknya jauh banget gitu. Coba mungkin Rama boleh sharingkan sedikit tips buat kita, jadi kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhana, kan kita cenderung melekat gitu ya. Contohnya kemarin baru dimaki emak gitu kan, jadi hari ini melekat terus besok melekat. Ada tips enggak atau trik mungkin kayak mana kita biar pelan-pelan bisa belajar untuk melepaskan gitu ya. Itu aja. Makasih Rama. Pertama, tentunya kita harus melihat ya segala sesuatu ini kehidupan. Makanya kan Buddha menyatakan segala sesuatu itu adalah anicca, dukkha, dan anatta. Ya, jadi kalaupun kita misalnya pada saat itu dimaki, kita jangan mengingat-ingat terus kan. Harusnya jangan ingat-ingat. Oke lah, makian, oke. Ya. Tapi jangan kita ingat terus. Karena dan kita juga jangan bereaksi. Jadi kita jangan marah. Paling kita meditasi aja. Coba ya. Orang kan bilang kalau orang maki-maki, coba kita minum ya. Kumur-kumur di dalam mulut, kan kita nggak bisa ngomong balik nih ke orangnya ya kan. Ya kalau orang marah gitu. Terus kita tahan nafas atau apa, bukan tahan nafas, tarik nafas gitu ya. Beberapa kali sampai lama-lama itu hilang, jadi nggak ada keinginan untuk memaki balik. Ya, seperti itu contohnya. Jadi makanya kenapa kita sangat dianjurkan oleh Buddha untuk berlatih meditasi. Karena apa? Karena salah satu meditasi itu kenapa bisa sukses? Kenapa ada orang yang nggak sukses? Karena orang kalau yang sukses, mohon maaf, saya bukan bilang saya jago, enggak, saya juga masih belajar. Tapi ada orang yang tidak sukses meditasi itu karena dia melekat, mau ini mau itu. Saya kasih contoh ini saya sendiri, karena saya masih putu jana, saya juga belum sotapana. Jadi salah satu contohnya saya nih, saya pernah ikut, jadi waktu retret, saya ikut retret pertama kali 10 hari. Pertama kan meditasi itu nggak bisa, pikirannya muncul sana sini. Ada sekali saya duduk, saya bilang, oke, sekarang saya nggak mau tahu lah, mau nafas masuk, nafas keluar, mau hitung satu, karena hitung nggak bisa. 1, 2 itu ntar udah pikirannya udah kemana-mana ya. Jadi saya bilang saya sekarang nggak mau tahu, saya mau liatin nafas aja deh, liatin nafas terus aja saya liatin, saya perhatiin gitu. Jadi saya perhatiin nafas, tiba-tiba saya nggak ingat apa-apa itu, nggak ingat apa-apa. Tapi bukan tertidur, karena beda kalau kita tertidur. Ini nggak ingat apa-apa. Sampai akhirnya bunyi bel baru pas lihat wah semuanya enak, lihatnya terang ya ini. Nah itu kalau di Abhidhamma itu dibilang jatuh ke dalam bawangga. Kita tidur juga sebenarnya bawangga, cuma kadang-kadang kita beda. Kalau tidur sama ini beda ya. Nah, ada orang yang menyatakan saya tuh bisa duduk sampai 3 jam pada saat itu. Tapi karena apa? Tapi saya karena meditasi saya belum bagus, jadi saya jatuh dalam bawangga, saya nggak mendengar apapun, ya, belum mendengar apapun, tapi saya bisa itu. Tapi sejak itu saya bertekad, saya mau berlatih. Nah, pada saat yang pertama itu, saya lumayan bagus, meditasinya lumayan bagus lah, ya ada kemajuan. Nah, di tahun berikutnya, saya itu karena saya tahu, oh saya tuh kayaknya kalau saya duduk di sana, duduk di tempat ini, saya meditasinya bisa bagus. Ya, dan dulu saya masih tahun lalu tuh saya duduknya begini nih, saya bisa duduk nyaman. Nah, jadi banyak sekali keinginan, saya mau duduk di tempatnya itu juga. Pas datang lagi ternyata di tempat itu sudah ada
sudah ditaruh barang-barang apa yang buat bakar dupa gitu. Waduh, saya nggak bisa duduk di situ. Padahal saya setiap kali duduk di situ bagus. Saya nggak bisa. Terus saya oke lah, sekarang nggak bisa. Sekarang saya mau duduk. Dulu posisi saya begini nih, saya bisa duduk bagus amat. Saya coba, malah kaki saya menjadi otot saya tertarik. Nah itu karena salah satu, karena saya melekat, saya mau itu lagi. Karena mau ini, mau ini. Nah, meditasi yang bagus itu tidak ada keinginan apapun, bahkan tidak ada keinginan untuk mencapai jana, boro-boro ya nggak boleh. Karena kalau ada keinginan itu pun, itu meditasinya pasti berantakan. Nah, jadi kita sebagai manusia pertama harus meditasi, tapi meditasi nggak bisa, nggak apa-apa, 5 menit, ya 5 menit gitu. 10 menit, 10 menit. Kita coba, karena dengan kita bermeditasi, itu salah satunya kan kita melekat. Melekat. Kita Melatih fokus. Iya, melatih fokus. Ya, jadi back to breath gitu ya. Iya, jadi Mas Rama kalau bisa kita meditasi. Jadi biar nggak melekat gitu. Nggak melekat. Cuma masalahnya kan yang namanya manusia, makin kita nggak pengen mikirin, makin muncul gitu. Ya, tapi itu memang harus dilatih. Tapi bisa nggak? Bisa. Bisa. Iya. Baik. Makasih Rama. Ya. Okay. Karena saya juga butuh jana, saya bisa, Ibu juga pasti bisa. Baik. Sip. Mungkin iya, ada lagi nih, Ramani. Ini ada yang penasaran, Ramani. Jika di dunia ini ada seorang arahat atau orang suci, bagaimana ciri-cirinya untuk kita bisa mengenali orang suci tersebut? Nah, itu sebenarnya kita juga susah mengenali ini dia udah arahat atau enggak. Karena orang suci itu, ya, dia berarti kalau dia seorang samana, ya, seorang yang sudah meninggalkan kehidupan berumah tangga, itu ada winayanya yang menyatakan dia tidak boleh menjelaskan kepada orang lain, ya, bukan sesama samana atau gurunya, ya, pencapaiannya. Dia nggak boleh nih bilang, kok saya ini arahat, saya ini sotapana. Jadi biasanya kalau ada orang yang menyatakan secara langsung saya ini arahat, itu dia pasti bukan arahat. Karena dia nggak boleh menyatakan itu. Tapi biasanya kita tahunya dari mana? Kadang-kadang secara tidak langsung. Misalnya secara tidak langsung. Misalnya ada guru, ya, guru meditasi terkenal yang menyatakan, oh oke, gak apa-apa, coba kamu berlatih, ya. Kalau sampai tahapan ini, misalnya sampai tahapan sakadagami, ya mungkin saya masih bisa ajarkan, gitu, misalnya gitu. Nah itu kita mungkin bisa berpikir, oh kalau dia sakadagami dia bisa ajarkan, berarti dia udah sakadagami kan, gitu, misalnya. Itu mungkin kita bisa inikan. Atau ada biasanya tuh yang menyatakan ini adalah arahat atau apa, itu murid-muridnya. Karena beliau itu bisa mengajarkan, misalnya nih, dia sudah, jadi yang bisa tahu itu adalah dirinya sendiri sebenarnya. Dirinya sendiri yang sudah tahu kalau dia sudah mencapai sotapana atau sakadagami, atau itu dirinya sendiri, orang itu sendiri. Jadi biasanya kalau si murid-murid itu dia sendiri sudah tahu, oh saya ini udah sotapana nih karena saya udah begini gitu ya. Jadi dia akan tahu kalau gurunya pasti sejajar atau lebih tinggi tingkatannya gitu. Jadi kalau dikatakan ini ciri-cirinya apa ya, kita nggak bisa katakan tuh ciri-cirinya gitu. Karena dia sendiri yang sudah mencapai pengetahuan ini, oh dia sudah mencapai pengetahuan ini, dia yang tahu gitu. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Mungkin ada yang mau tanya secara langsung. Kalau nggak ada, saya mau bertanya, Ramani. Ini apa ya? Kan tadi ada bahas soal melekat, terus apa untuk latihan meditasi. Jadi saya sendiri juga kan masih jauh banget untuk latihan meditasi, itu masih ya baru juga 1-2 menit udah kemana-mana pikirannya. Cuma saya mikirin mama saya kan.
Mama saya tuh gimana ya, kan orang tua itu menurut saya sumber kemelekatan terbesarnya itu dia mikirin anak ya. Hmm. Nah, itu tuh saya pengen bantu tapi kayak saya mikir berapa lama nggak ketemu jawabannya, gimana bantu mama saya supaya dia tuh, nggak terlalu melekat mikirin anak gitu. Jadi karena apa ya, harusnya nggak disestresin tapi jadi pikiran. Sekarang sih mama tuh rajin sih baca parita, meditasi, cuman kayak terlalu besar melekatnya. Kira-kira kita sebagai anak bisa bantu apa ya, Ramani? Mungkin pelan-pelan kita menyampaikan ya ke orang tua kita, atau kita kasih orang tua kita sharing dhamma dari eh, para bante atau para pandita lain yang mengajarkan mengenai bagaimana melepas kemelekatan, bagaimana kemelekatan ini bisa membuat kita menjadi terlahir lagi seperti itu ya. Jadi kalau sering-sering dengar itu akan terbiasa. Saya contohnya, saya juga punya anak. Pasti saya juga melekat ke anak, tapi saya berusaha ya karena saya sudah mendengar pelekatan ini tidak baik. Saya berusaha untuk tidak melekat. Jadi kalau anak saya misalnya mau pergi atau contohnya deh saya ikut retret. Kalau saya masih melekat, ya masih mikirin, aduh anak saya makan apa, anak saya siapa yang masakin, ntar dia lapar bagaimana, itu saya pasti nggak akan bisa meditasi. Tapi setelah saya memutuskan saya mau ikut retret, saya nggak mikirin itu. Tentunya setelah saya siapkan dulu, nggak mungkin saya di rumah nggak siapkan apa. Mungkin ya kan ada mbak yang masak, tapi saya udah siapkan, misalnya makanan-makanan apa ya yang buat dia masak gitu. Tapi saya yakin, saya percayakan ke mbak dan juga ke suami saya untuk menjaga anak saya. Ya, jadi saya bisa melepas semua, saya bisa fokus ke meditasi. Karena kalau enggak pasti enggak bisa. Dan kita harus yakin sebenarnya kalau kita terlalu melekat bahkan kepada anak, kita membuat anak sebenarnya, mohon maaf ya, tapi kalau menurut saya kita sebenarnya menghancurkan kehidupan anak tersebut. Membuat anak itu kadang-kadang tidak percaya diri. Benar ya? Saya kasih contoh deh. Saya waktu lagi anak saya masih SD, ya SD TK, saya mengizinkan karena saya nggak bisa, saya mengizinkan anak saya ya yang besar dan adiknya untuk pergi ikut tour sama ibu-ibu yang lain. Saya mengizinkan. Saya mau tahu mereka bisa nggak ya, ya karena saya nggak bisa juga. Tapi saya titip sama teman-teman saya, tolong jagain dia anak saya. Tapi teman saya bilang apa? Aduh anakmu itu ya, yang besar cowok, itu saya mau jadiin mantu deh katanya gitu. Kenapa? Padahal masih SD. Itu dia bisa jaga adiknya luar biasa loh. Dia bisa apa lagi mau makan nih, dia bisa ambilin makanan buat adiknya, jagain, tungguin ini. Saya juga nggak sangka seperti itu, ya. Tapi coba kalau saya pikir, oh dia pasti nggak bisa, saya nggak mau kasih, saya nggak melihat itu dia. Tapi saya mendengar dari teman-teman saya kalau ini si Koko ini, oh sama adiknya itu luar biasa protektif. Maksudnya dia bisa bisa melindungi gitu. Itu saya juga ada kebanggaan. Oh ternyata nanti saya pun, misalnya kalau saya melepas itu dia pasti bisa jaga gitu adiknya. Dan kita ajarkan dari kecil itu kita sudah mengajarkan nggak, jangan berantem gitu ya, saling menyayangi. Itu memang harus sejak dari kecil kita latih. Jadi setelah besar kan kita juga lihat nih, setelah besar, oh iya ini dia bisa ini. Jadi jangan apa-apa, oh nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, atau ini jangan ini, atau makanan, atau kadang-kadang juga ada kejadian juga, ada orang tua yang nggak mengizinkan sama sekali anaknya ikut tur sekolah gitu. Kenapa? Karena dia takut anaknya begini gini gini. Padahal kalau menurut saya, mohon maaf, saya melihat tingkah laku anaknya menjadi apa? Menjadi terlalu manja, menjadi nggak independen, malah egois. Karena apa? Karena orang tuanya yang terlalu melindungi dan memberikan apa yang dia inginkan, tidak membiarkan dia untuk maju. Ya, kalau dia nggak menghadapi masalah, bagaimana dia bisa hidupnya bisa survive ya?
Kalau dia nggak pernah menghadapi masalah, kita harus memberi, bukan masalah berat, tapi kita harus membiarkan anak-anak kita untuk menghadapi masalah. Bagaimana dia menghadapi masalah itu. Gitu. Ada juga orang tua yang kalau anaknya ikut terus sekolah, orang tuanya mesti ikutin, mesti pakai mobil, ikutin. Di mana dia mesti dari jauh, nggak boleh, orang tua nggak boleh dari jauh, dia ngeliatin anaknya. Ya kalau seperti itu kita menekan, kita akan stres sendiri. Ya nggak sih? Kita ngambilin, kita harus mempercayakan. Berarti kalau guru, ya biasanya tuh di sekolah-sekolah, guru itu kan nggak cuma satu yang mendampingi. Pasti ada banyak guru yang harus mendampingi. Kita harus mempercayakan itu. Kenapa? Kita harus membangun kepercayaan diri anak-anak kita. Itu menurut saya. Benar nggak? Ya, mudah-mudahan benar ya. Tapi menurut saya seperti itu. Kita juga harus ajarkan orang tua kita. Kalau orang tua kita terlalu ini, kita jadi nggak independen. Masa kita mau sampai kapan kita suapin anak kita gitu misalnya. Someday kita harus meninggal. Kalau kita mau meninggal, kita masih ada kekhawatiran, kita akan terlahir di alam yang tidak bagus loh. Ya kan? Kan kita nggak mau. Kita harus mempercayakan, saya sudah melatih dari kecil sampai dia besar. Dia harus punya tanggung jawab. Saya sudah melatihnya. Saya sudah ini. Jadi pada saat saya harus meninggal, saya percaya mereka akan survive. Begitu. Begitu benar nggak ya? Kalau saya sih begitu ya. Mohon maaf kalau saya salah. Kalau anak setuju kali ya. Di posisi anak setuju semua. Makanya kita juga harus menyatakan ke orang tua kita gitu. Karena kita sampai kapan kita hidup? Kalau saya sekarang umur udah 50, sampai kapan saya bisa hidup gitu. Kalau saya terus memikirkan, anak saya ini gimana ya, makannya gimana ya, ini gimana ya, ya akan membebani kita sendiri sih. Oke. Siap menjawab Ramani. Terima kasih. Oke. Kira-kira ada pertanyaan lagi kah? Sudah cukup jelas kah? Oke. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, Ramani. Oke. Mungkin dari Ramani bisa mau menambahkan, ada yang mau ditambahkan atau bisa menyampaikan kesimpulan pada hari ini. Oke. Jadi mungkin saya recap ya. Kita perlu pada saat kita berlatih, misalnya meditasi ataupun kita membaca ya Parita Buddha Nusati, karena ini parita yang bagus, parita perlindungan ya dikatakan itu yang bagus. Kita harus tahu itu maknanya ya. Supaya apa tadi? Supaya kita mempunyai istilahnya kita nggak seperti burung beo gitu ya. Kita membaca parita itu kita tahu maknanya. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang pertama itu arahat. Ya, arahat itu adalah orang yang sudah terbebas dari kotoran batin, sudah menghancurkan kotoran batin. Ya, memang kita masih putu jana, tapi kita bisa berarti bisa ya. Mungkin nggak di kehidupan ini, mungkin masih di banyak kali kehidupan, tapi kita akan berusaha. Nah, lakukanlah step by step. Ya, yang pertama tentunya tadi kita sudah tahu ya, arahan itu apa, penghancur musuh, patut mendapat persembahan, penghancur jari-jari roda samsara, tidak terjangkau oleh kejahatan, dan tidak ada perbuatan jahat ya yang bahkan yang dirahasiakan. Itu adalah arti dari arahat. Semoga kita semua bisa berlatih dengan benar. Oke, baik itu. Terima kasih. Sadu. Ya Ramani, terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Kami segenap pengurus Wihara Putri Masuka mengucapkan anumodana atas sharing dhamma yang disampaikan pada hari ini. Ya Ramani, kalau misalkan ada schedule lain, boleh diperkenankan kalau Ramani mau meninggalkan ruangan Zoom terlebih dahulu. Oke. Terima kasih banyak Ramani. Terima kasih. Saya live dulu ya. Oh iya, siap. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari,